Pemirsa, 2 orang bandar sabu ditangkap polisi saat transaksi di pinggir jalan di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Penangkapan bandar sabu ini berlangsung dramatis karena pelaku mencoba kabur ke pemukiman warga. Diam. Patang nih, Bu. Diam. Patang nih, Bu. Diam kau, diam. Ampun, Bang. Patang nih, Bu. Diam kau. Ampun, Bang. Iya, Bang. Ampun, Bang. Diam kau. Ampun, Bang. Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukit Tinggi dan 2 pengedar narkoba terlibat duel hingga bergulat di halaman rumah warga di Jalan Kurai, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Minggu malam. Aksi ini terjadi karena tersangka Nofri Reza 27 tahun dan Rizky Gayus 44 tahun mencoba kabur saat disergap sedang transaksi sabu di pinggir jalan. Saat penangkapan, tersangka sempat membuang ponsel dan barang bukti. Dari penggeledahan ditemukan belasan paket sabu siap edar, uang tunai ratusan ribu rupiah dari hasil penjualan sabu. Dari hasil penelusuran polisi ke rumah tersangka, polisi kembali menemukan barang bukti 2 paket sabu di dalam lemari. Sempat terjadi kericuhan saat orang tua tersangka geram melihat kelakuan anaknya. Beliau melarikan diri, kemudian kami berhasil mengamankan sewaktu tersangka yang sebelumnya akan melaksanakan transaksi kepada seseorang atas nama R. Kita amankan 3 paket sedang narkotika jenis sabu. Kemudian uang tunai diduga hasil dari penjualan. Sesuai dengan keterangannya, modusnya menjual sepatu online. Keduanya ditahan di Polresta Bukit Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pelemparan terhadap armada bus Transjatim terjadi di Jalan Akses Suramadu. Perilaku tak terpuji ini pun menuai kecaman keras usai video detik-detik pelemparan viral di media sosial. Salah satu bus Transjatim Koridor 5 mengalami pelemparan oleh orang tak dikenal. Nampak pada video, bus ini melaju dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Namun ketika baru melewati jalanan menurun di Jalan Akses Suramadu, tiba-tiba sebuah benda keras menghantam kaca bus di sisi kiri. Bunyi hantaman benda tersebut membuat para penumpang kaget dan meminta sopir bus berhenti serta menepi sejenak. Beruntung kaca bus hanya mengalami retak dan tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Bus Transjatim Koridor 5 yang melayani rute Bangkalan Terminal Bungur Asih, Surabaya ini baru beroperasi sejak 1 minggu lalu. Pelemparan batu pada kendaraan tentu saja menebar teror bagi para pengendara lain dan masyarakat. Saya berharap pada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau apabila ada oknum-oknum baik dari luar maupun dari dalam Bangkalan yang kira-kira atau sudah terindikasi ingin melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dalam artian menghambat perkembangan Bangkalan, tolong dilaporkan dan tolong dikasih tahu. Ikut diberikan penjelasan. Bangkalan akan sejahtera apabila masyarakatnya kompak. Sementara Dinas Perhubungan dan Polres Bangkalan sendiri akan segera melakukan koordinasi guna menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang telah melakukan pelemparan tersebut. Selain keberadaan anak jalanan, masyarakat menduga aksi pelemparan ini dilakukan preman-preman di Jalan Akses Suramadu yang merasa terganggu karena keberadaan bus Transjatim ini telah mengganggu dan menghilangkan sebagian penghasilan mereka yang selama ini mereka dapat dari moda transportasi konvensional. Aksi komplotan pemecah kaca mobil juga meresahkan para sopir pengendara travel. Sebelumnya pelemparan kaca mobil terjadi di Bangkalan dan Sampang. Namun kali ini juga terjadi di wilayah Pamekasan, Jawa Timur. Saya punya mobil sudah kena ini Pak Tulur. Dalam video amatir, sebuah mobil yang kaca depannya pecah akibat lemparan batu dan pemilik mobil mempostingnya di akun media berbaginya. Mobilnya terkena lemparan di sekitar daerah Nyalaran, Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota Pamekasan. Pemilik kendaraan bernama Supriyadi, warga desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Pihak kepolisian khususnya Polsek Kota langsung mengadakan patroli dan berjaga di daerah tersebut
agar tidak lagi terulang kasus pelemparan kaca mobil yang meresahkan warga Madura pada umumnya. Kapolsek Kota, saya langsung menindaklanjutin atau merespon cepat kejadian yang viral di video TikTok. Kami lakukan upaya patroli malam antisipasi 3 cepu supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa. Demikian, Pak. Untuk masyarakat sendiri, Pak, himbauannya? Himbauannya tetap jaga kekompakan, terus ada hal sekecil apapun dilaporkan dan informasikan kepada kami. Seperti diketahui dalam beberapa hari terakhir ini, teror pelemparan kaca mobil marak di wilayah Madura, mulai Kabupaten Bangkalan hingga Kabupaten Pamekasan. Pemirsa, 2 pria sindikat perampok yang menyasar nasabah bank ditangkap polisi di Nrekang, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat mudik ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Kamera CCTV merekam 3 sindikat pencurian uang sebesar 70 juta rupiah milik nasabah bank di Nrekang. Pelaku mengendarai 2 motor dan berbagi peran. 1 motor mencari mangsa, sementara 1 lainnya memantau lokasi. Usai melakukan aksinya, polisi menangkap 2 dari 3 orang pelaku, RW dan AW, di sebuah mal di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku dibekuk saat pulang ke kampung halamannya. Palembang di Sumatera Selatan, di daerah Kayu Agung. Kalau untuk LP-nya itu sendiri, dan dia beraksi kapan dan kerugiannya berapa? Kerugian untuk sementara lebih kurang ya 70 juta. LP-nya untuk sementara kami deteksi ada di daerah Nrekang. 1 pelaku UM kini masih buron dan terus diburu polisi. Selain 2 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti motor yang digunakan saat beraksi. Pemirsa, sebuah video penerimaan bantuan gizi ibu hamil dan stunting viral di media sosial dan menuai kontroversi. Setelah heboh diketahui bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan pihak yang pembuat konten. Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik seorang ibu parubaya menerima bantuan gizi untuk ibu hamil dan penyandang stunting menerima bantuan berupa sembako. Namun, usai difoto bersama dan hendak memasukkan telur ke dalam kantong plastik, bantuan itu justru diambil kembali oleh panitia yang merupakan ibu-ibu kader PKK desa. Video yang diunggah tersebut sontak menjadi bahan perbincangan warganet lantaran dinarasikan seakan bantuan tersebut tidak boleh dibawa pulang. Setelah ditelusuri, ternyata video viral tersebut merupakan kekeliruan dari pembuat konten dan tidak terbukti kebenarannya. Saya meminta maaf khususnya untuk Desa Citerep, untuk Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, atas viralnya video yang saya unggah. Pak pembelajaran juga kalau misalkan emang kalau gabut itu nggak boleh posting sembarangan. Pihak desa menjelaskan sembako bantuan stunting bagi masyarakat yang ditarik kembali oleh panitia sebetulnya sudah dibagikan pada bulan Agustus lalu. Sedangkan proses pengambilan foto penerima bantuan tersebut merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban laporan kepada pemerintah. Pada akhirnya ternyata ada kesalahpahaman bahwa ada kekurangan dari salah satu bantuan, yaitu berupa telur, padahal sudah disalurkan di awal tahap pertama sebelumnya. Pihak desa berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan gawai dalam bermedia sosial, terutama dalam menyebarkan informasi agar informasi yang belum diketahui secara pasti kebenarannya atau hoax tidak beredar dan menjadi kegaduhan di masyarakat. Dari Kabupaten Badung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Cianjur, Jawa Barat keracunan massal setelah menyantap nasi kotak yang dibagikan dari sebuah acara. Korban keracunan didominasi anak-anak kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Sebanyak 38 warga yang didominasi anak-anak dirawat di Puskesmas Ciranjang setelah menjadi korban keracunan massal di Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa terjadi setelah warga menyantap nasi kotak yang dibagikan dari acara peringatan Maulid Nabi di wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Para korban mengalami gejala seperti mual, pusing, muntah, bahkan diare. Sakit perut gitu ya, sakit perut, sakit perut kata anak saya. Terus muntah terus-terusan. Habis makan besek muntah terus-terusan, kasih minum muntah gitu. Ini jam berapa Bu makannya Bu? Jam 5 sore. Oh, acaranya tuh jam 5 sore, dibagi beseknya jam 2. Karena puskesmas tak dapat menampung seluruh pasien, sejumlah warga harus dirawat di kantor aula desa Gunung Sari. Untuk mengetahui penyebab pasti, petugas sudah mengamankan sampel makanan nasi kotak yang diduga menjadi penyebab terjadinya keracunan untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium Dinas Kesehatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Selebritas sekaligus pengusaha Raffi Ahmad resmi menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Ya, sejumlah warganet pun mengomentari peresmian tersebut. Nama Raffi Ahmad masuk dalam kepengurusan Kadin masa bakti 2024 hingga 2029 yang dipimpin Anindya Novian Bakri. Menjadi sorotan, Raffi Ahmad menuai beragam komentar dari warganet. Tidak sedikit yang memberikan cibiran, namun ada pula yang mendukung Raffi Ahmad mengingat dirinya sosok pengusaha di sejumlah bidang seperti entertainment, kuliner, properti, fashion, hingga beach club. Raffi akan menyusun program di Kadin setelah Prabowo Gibran resmi dilantik. WKU Bidang Pengembangan Industri. Pastinya kepada Pak Anindya Bakri selaku Ketua Umum sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan juga Pak Bobi, kami dipercayakan untuk kalau saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Bobi saya di WKU Koordinator. Ya. Jadi memang sama-sama kita bersinergi pastinya untuk seluruh para pengusaha. Kadin ini akan selalu bersinergi dengan pemerintah. Insya Allah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, pasti sinergi kita juga akan lebih baik. Jadi dari Kadin ingin banyak melakukan langkah terobosan 5 tahun ke depan. Nah, tokoh-tokoh yang punya banyak ide kreatif dan sangat mengerti mengenai generasi baru kita tarik. Ada anaknya Pak Haritanu dan Raffi Ahmad ini dengan masuknya pasti akan memperkuat Kadin. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Novian Bakri resmi membentuk kepengurusan periode 2024-2029. Pengusaha muda Clarissa Tanusudibio dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika sekaligus menjadi pengurus termuda dalam periode ini. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri resmi melantik jajaran kepengurusan Kadin periode 2024 hingga 2029 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Dari puluhan pengurus yang dilantik, Kadin melantik Clarissa Tanusudibio sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika. Anak dari pengusaha dan tokoh nasional Tanusudibio ini menjadi pengurus termuda dalam susunan kepengurusan Kadin periode 2024-2029. Akhirnya dari Kadin sebagai Ketua Umum saya sangat bersyukur dan berharap mudah-mudahan apa yang diamanahkan undang-undang, yaitu satu, Kadin sebagai wadah dunia usaha, dan yang kedua sebagai mitra strategis pemerintah dapat terjadi semakin erat lagi di era Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dalam kesempatan ini juga digelar diskusi ekonomi bersama pengusaha internasional senior yang juga Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia Hashim Yoyo Hadikusumo. Dalam diskusi yang turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Tanusudibio ini, Kadin berkomitmen mendukung ekonomi nasional dan memberikan kesempatan untuk dunia usaha agar lebih berkembang. Saya diberikan kesempatan untuk paparkan beberapa program dari Pak Prabowo Mas Gibran. Tadi sudah disebut oleh Mas Anin dan saya yakin ini akan juga mendorong perekonomian kita, juga memberikan banyak kesempatan, banyak opportunities untuk dunia usaha, termasuk tentu saja anggota Kadin. Di bawah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, nantinya Kadin Indonesia berharap dapat bersinergi dengan pemerintah, terutama dalam memajukan ekonomi nasional.
Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil ziarah ke makam pahlawan Pangeran Jayakarta di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, RK menyebut untuk mengenal Jakarta harus dimulai dari mengenal sejarahnya. Ridwan Kamil juga menyebut akan belajar sejarah Jakarta karena kota Jakarta global saat ini tidak jauh dari nasihat pendirinya. Selain itu, kedatangan RK juga untuk mendoakan kearifan sang pahlawan. RK juga menegaskan apabila terpilih nantinya, ia akan menyelesaikan permasalahan satu persatu di Jakarta, salah satunya adalah perluasan bidang tanah makam Pangeran Jayakarta. Bagian dari mempelajari Jakarta dengan paripurna dimulai selalu dari sejarah ya, dan sejarah pertama Jakarta yang tadi 1527 adalah salah satu titik yang termulianya adalah makam Pangeran Jayakarta. Kita belajar secara bacaan tapi juga belajar secara ziarah, kan begitu. Bung Karno bilang kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kita belajar kearifan, hikmah, sehingga Jakarta kota global pasti tidak akan jauh dari nasihat-nasihat para pendiri Jakarta. Kearifan lokal, kebudayaan, termasuk pelestarian. Ya, sementara itu pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno berkunjung ke kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Saat kunjungan ini, Bang Dul menyoroti persoalan PPSU, kaum disabilitas dan lansia. Di hadapan warga, Rano mengatakan akan membenahi aturan soal perekrutan tenaga PPSU. Ia menyerap aspirasi warga yang menyoroti soal persyaratan menjadi PPSU yang membutuhkan ijazah dan pengalaman pekerjaan. Rano berjanji ke depan perekrutan tenaga PPSU Jakarta tidak akan dipersulit dengan persyaratan ijazah dan pendidikan. Ia juga menyinggung tentang produktivitas lansia dan memberi contoh pekerjaan yang bisa dilakukan lansia di luar negeri. Lansia ini akan juga menjadi prioritas karena jumlah lansia di Jakarta cukup banyak, sangat banyak. Artinya harus menjadi satu pemikiran terobosan utama kita, bahwa lansia itu bukan berarti orang yang sudah tidak berguna. Kalau kita melihat di negara seberang, misalnya di Singapura, maaf, orang. Debat perdana Pilkada DKI Jakarta yang digelar di Grand Ballroom G-Expo Kemayoran Jakarta berlangsung ketat. 3 pasangan calon saling adu gagasan demi penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Debat perdana Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan di Grand Ballroom G-Expo Kemayoran Jakarta berlangsung ketat. 3 paslon saling adu gagasan menanggapi topik yang disampaikan panelis. Salah satu topik menarik adalah kemacetan Jakarta. Ridwan Kamil berujar, mengatasi kemacetan salah satunya berinovasi perahu lintasan 13 sungai di Jakarta dan memfasilitasi peningkatan kualitas transportasi publik seperti busway. Mengatasi macet ada 2 ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara realiti. Namun Cagup nomor urut 3 Pramono Anung menegaskan macet Jakarta tak bisa hanya mengandalkan Transjakarta saja. Harus ada pengaturan transportasi publik dari ujung hingga ke daerah penyangga. Pramono berniat memperluas rute bus Trans Jabodetabek. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis.
Sementara itu, calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, berapi-api menjawab pertanyaan dari Ridwan Kamil terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Pongrekun meyakini pandemi adalah agenda terselubung asing. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti, istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji, itu bukan untuk mengetes virus. Debat pertama ini berlangsung kondusif dan ditutup dengan ketiga paslon yang saling bersalaman dengan akrab. Debat kedua akan digelar pada Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai debat, pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu malam ini kami melakukan polling terbuka dan hasil akhir polling hingga Senin pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sebagai berikut. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memperoleh 30%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana 7%. Dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara sebesar 63%. Ya, kami akan melakukan polling terbuka kembali pada debat Pilkada Jakarta yang kedua pada tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan akan ada jumlah penambahan komisi di DPR RI. Namun terkait jumlah pasti penambahan komisi akan diumumkan pada 14 Oktober mendatang. Kewajiban saya akan perwakilan rakyat. Dasko menjelaskan bahwa pimpinan fraksi partai politik akan menggelar rapat untuk membahas penambahan jumlah komisi DPR. Sebelumnya, ia menaksir jumlah komisi akan menjadi antara 12 atau 13 komisi dari saat ini berjumlah 11 komisi. Selain itu, DPR juga berencana akan membuat alat kelengkapan Dewan atau AKD yang bernama Badan Aspirasi Rakyat. Komisi insya Allah tanggal 14 nanti kita akan umumkan. Itu sekali sama pimpinan dan ininya ya? Iya, jadi tanggal 14 itu kemungkinan kita adakan rapat dengan pimpinan-pimpinan fraksi dan di situ kemudian kita akan sampaikan pertambahan komisi kalau ada dan pertambahan AKD, yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu loh, ya, Badan Aspirasi Rakyat. Oh, itu baru ya Bang? Ya. Untuk pimpinannya udah ditentuin juga nggak Bang? Tiap-tiap kalau itu udah ada formasinya gitu? Harusnya sih kalau kemudian formasi AKD-nya atau komisinya sudah jelas, tentunya pimpinan-pimpinan komisi dan AKD itu sudah dari masing-masing fraksi sudah ada ancur-ancurnya. Dan mudah-mudahan bisa dalam waktu 14 atau 15 itu kita sudah. Sementara itu, pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR meninjau kondisi rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Saat meninjau, kondisi rumah terlihat rusak dan tidak terawat. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meninjau rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Tinjauan dilakukan pada 2 rumah yang kosong. Rumah itu memiliki tipe yang sama, yaitu berlantai 2, serta terdapat cat yang mengelupas pada dinding rumah tersebut. Sekjen DPR mengatakan setiap hari ada keluhan 12 hingga 20 anggota DPR yang menempati rumah tersebut. Keluhan rata-rata karena kebocoran hingga adanya tikus dan rayap di rumah dinas tersebut. Ini yang sudah kami laporkan kepada pimpinan DPR dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah, tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan, karena
persidangan-persidangan yang dilakukan, kegiatan Dewan itu sangat padat, sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Sekretariat Jenderal DPR telah menyampaikan kondisi rumah dinas tersebut kepada pimpinan DPR. Laporan itu juga telah ditindaklanjuti untuk memberikan semacam kompensasi untuk hunian kepada setiap anggota DPR yang ada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana tunjangan rumah anggota DPR menuai sorotan. Meski nominalnya masih dalam pembahasan, namun kondisi rumah dinilai sudah tidak layak dihuni anggota DPR. Kami muliakan. Telah kita dengar bersama-sama. Agama Sumpah Janji Anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Mereka mendapatkan kompensasi pengganti berupa tunjangan perumahan setiap bulan. Sekretariat DPR beralasan rumah dinas anggota DPR yang ada saat ini sudah banyak yang rusak dan biaya pemeliharaannya tidak lagi ekonomis. Meski tunjangan tersebut akan cair setiap bulan, namun hingga kini Sekretariat Jenderal DPR masih menggodok nilai tunjangan untuk hunian anggota DPR. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah, lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Rencana pemberian kompensasi hunian pada anggota DPR menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, besaran nominal harga rumah di wilayah sekitar kompleks DPR tergolong fantastis. Meski demikian, kondisi rumah dinas anggota DPR yang memprihatinkan juga dirasakan oleh anggota DPR. Kondisi rumah yang bocor dan penuh rayap jadi alasan utama anggota Dewan enggan menghuni rumah dinas. Nah, tentu tergantung kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan terkait apakah tetap melanjutkan menghuni rumah dinas ataukah dikonversi terhadap nilai yang tentu secara realistis sesuai dengan apa yang ada di Jakarta. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Apakah rencana untuk mengubah fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan perumahan tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR kepada anggota DPR. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekjen DPR pada 25 September 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jerat judi online semakin merajalela di Indonesia. Bahkan akibat kecanduan judi online, seorang ayah di Tangerang tega menjual darah dagingnya sendiri seharga 15 juta rupiah. Tangis haru pecah saat seorang ibu menggendong anaknya yang sempat hilang karena dijual sang suami karena kehabisan uang akibat judi online dengan harga 15 juta rupiah. Kejadian berawal saat sang ibu Rusmala pulang bekerja dari luar kota tak menemukan bayinya yang baru berusia 11 bulan. Saat ditanya tentang keberadaan sang buah hati, pelaku gugup.
Kebetulan waktu itu saya tibanya malam, terus dia bilang, apa kayak orang gugup nggak bisa ngomong, kayak orang panik nggak bisa ngomong. Terus saya desak di situ, kemana anak kita, baru dia jawab, bahwa anak kita jual dengan harga 15 juta di Tangerang, dia COD di pinggir kali Cisadane. Di situ saya shock sebagai seorang ibu, nggak nyangka. Dari pemeriksaan polisi, perdagangan bayi dilakukan melalui media sosial Facebook. Selain pelaku RA, polisi juga menangkap 2 pelaku lainnya, yakni HK dan MON yang diduga sebagai pembeli bayi tersebut. Ketiganya terancam 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Kejadian penjualan bayi oleh orang tua kandung ini memperlihatkan jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Meski pemerintah melalui Kemenkominfo telah memblokir jutaan aplikasi judi online, namun perputaran uang haram dari judi online tiap tahun meningkat drastis hingga tembus ratusan triliun rupiah tahun 2024. Pada tahun 2021, PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Pada tahun 2022, meningkat hingga mencapai 81 triliun rupiah. Tahun 2023 naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online tembus 600 triliun rupiah. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar mengalahkan tindak pidana korupsi. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, provinsi terbesar pertama yang terpapar judi online yaitu Jawa Barat dengan jumlah pelaku 535.644 dengan nilai transaksi 3,8 triliun rupiah. Provinsi kedua terbanyak ialah Jakarta, sebanyak 238.568 pemain dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Ketiga yakni Jawa Tengah, 201.963 pemain dengan nilai transaksi 1,3 triliun rupiah. Sementara provinsi keempat yakni Jawa Timur, pelakunya 135.227 dan angka keuangan yang mencapai 1,15 triliun rupiah. Dan di provinsi kelima ialah Banten dengan pemain judi online sebanyak 105.302 dengan peredaran uang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar ya secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK. Pemberantasan judi online tentunya tidak semata-mata peran aktif pemerintah, namun juga kesadaran diri masyarakat terhadap bahaya dan dampak negatif judi online. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, final pertandingan turnamen sepak bola di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Kericuhan dipicu aksi supporter salah satu tim yang masuk ke lapangan saat pertandingan berlangsung. Beginilah kepanikan warga yang menyaksikan kericuhan pada final pertandingan tim sepak bola putra Kalimalang FC melawan tim sepak bola Perseda FC di lapangan sepak bola Jatimulya Jalan Mandor Jampang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi saling serang terjadi antar oknum supporter pasca pertandingan. Kericuhan terjadi saat kedua supporter melakukan yel-yel untuk klub, namun supporter dari salah satu klub masuk area lapangan saat pertandingan berlangsung, sehingga membuat supporter lawan marah dan kericuhan tak terhindarkan. Ya, ada sedikit kesalahpahaman antara supporter ya sebenarnya. Sebenarnya sih pertandingan itu berjalan kondusif, di lapangan itu tidak terjadi apapun.
pemain juga baik-baik aja, berjalan dengan lancar lah. Cuma ada sedikit keselisihan bahan, yel-yel itu, terus ada yang nggak terima sampai ada yang masuk ke lapangan. Kedua belah pihak akan dipanggil oleh Karang Taruna di Kelurahan Jatimulya untuk dilakukan mediasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, memperingati Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-268. Ribuan warga memadati kawasan Tugu Yogyakarta untuk melihat kemegahan pesona budaya melalui Wayang Jogja Night Carnival dengan melibatkan 3.000 penampilan dari komunitas, masyarakat hingga seniman. Dan berikut laporan dari rekan kami Anissa Rizkia dari Yogyakarta. Pemirsa, inilah kemeriahan dari puncak ulang tahun Kota Yogyakarta ke-268. Sejak sore hingga malam hari ini, begitu banyak penampil-penampil yang begitu luar biasa. Ini merupakan street art dengan seni koreografi dipadukan dengan musik kontemporer. Kita saksikan bersama, yang mana ini diikuti lebih dari 3.000 penampil. Tidak hanya dari warga Kota Yogyakarta, namun juga uniknya di tahun ini cukup berbeda begitu ya, dengan menampilkan kesenian dari daerah-daerah lain juga turut memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta ke-268. Saya akan langsung berbincang dengan Bapak Wahyu Hendratmoko selaku Kepala Dinas Kota Yogyakarta. Selamat malam Bapak, selamat ulang tahun untuk Kota Yogyakarta. Terima kasih, Dirgahayu Kota Yogyakarta. Ya, Bapak sebagai Kepala Dinas Pariwisata, tentunya konsep yang diangkat ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Boleh disampaikan kepada pemirsa iNews, Pak? Jadi Wayang Jogja Night Carnival ini konsisten kita selenggarakan untuk memperingati HUT Kota Yogyakarta yang jatuh pada tanggal 7 Oktober. Jadi sudah ke-9 kalinya, dan tahun ini kita mengambil tema Gatot Kaca Wirajaya, mengisahkan kisah seorang pemimpin yang konsisten menjalankan kepemimpinannya dari awal dia lahir sampai akhir hayatnya. Jadi terbukti bahwa Kota Yogyakarta memang gudangnya penampil seni, dan kita benar-benar memanfaatkan itu untuk mereka kita ajak menampilkan yang terbaik di event Wayang Jogja Night Carnival ini. Tidak hanya warga Kota Yogyakarta yang datang begitu untuk menyaksikan, namun juga ada banyak sekali wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri memadati area Tugu Yogyakarta. Demikian laporan dari Tugu Yogyakarta. Adisa Rizkia, Fadoli Kusinarto melaporkan untuk Anda. Selamat ulang tahun Kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada sukses menyelenggarakan acara UGM Trail Run 2024. 1.700 peserta berlari menyusuri bentang alam Taman Nasional Gunung Merapi yang indah. Universitas Gadjah Mada sukses menggelar UGM Trail Run 2024 di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Minggu pagi. Terdapat 1.700 peserta yang dibagi menjadi 4 kategori, yakni 7 km, 15 km, 25 km, dan 50 km. Serunya trek lari berlatar alam Gunung Merapi, perkampungan, Kali Kuning, dan penampilan kesenian tradisional di beberapa titik. Bertema Run Educare, acara ini juga menjadi media edukasi bagi peserta agar peduli terhadap lingkungan. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengedukasi bahwa sini ada beberapa hal yang terkait dengan spesies atau flora, fauna yang di Merapi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-75 UGM atau Lustros ke-15 bekerja sama dengan Kagama Lari untuk berbagi UGM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seru banget pokoknya, nagih kayaknya, soalnya ini the first time saya ikut trail run. Jadi melewati rute apa aja Bu yang Ibu lihat Ibu? Bukit-bukit, terus sungai, lihat jalanannya antri, jadi latihan sabar juga itu, satu persatu orang harus lewat, gak bisa nyalip-nyalip di jalanan yang seru lah pokoknya. Dengan total hadiah puluhan juta rupiah, sebagian uang pendaftaran juga dialokasikan untuk beasiswa mahasiswa UGM yang kurang mampu. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi gelaran Custom Fest 2024 di Jogja Expo Center Yogyakarta. Ajang ini menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif di bidang otomotif untuk memamerkan karya-karya terbaiknya agar dapat tembus ke pasar global. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno terkesan dengan puluhan motor custom karya anak bangsa yang dipamerkan dalam event Custom Fest 2024 di Jogja Expo Center Yogyakarta. Menparekraf bahkan sempat menjajal motor custom garapan Retno 3-wheeler berwarna kelir hijau lumut dengan 3 roda. Ajang tahunan yang telah berjalan untuk ke-13 kalinya ini diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara untuk datang ke Yogyakarta, serta turut berkontribusi dalam mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. Karena kita ternyata sangat dikenal untuk kemampuan craftsmanship-nya itu atau kerajinan tangan kita ini sangat-sangat diunggulkan. Ini merupakan anugerah yang harus kita terus kembangkan ke depan. Dalam kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, Sandiaga Uno turut menghadiri acara Menparekraf Developer Day 2024. Di hadapan ribuan peserta, Menparekraf berharap event ini dapat dijadikan momentum penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ekonomi digital, serta wadah untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi sebagai persiapan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkia Fadoli Kushendarto, iNews melaporkan. Keunggulan fitur dan teknologi menjadi salah satu faktor yang terus dikembangkan produsen ponsel pintar di seluruh dunia. Kini hadir sebuah smartphone yang mengkombinasikan antara desain premium dan performa canggih berbasis kecerdasan buatan atau AI yang semakin memudahkan penggunanya. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna ponsel pintar di Indonesia, setiap tahun produsen terus berinovasi dan merilis gadget baru dengan keunggulan yang beragam. Termasuk produsen ponsel pintar Samsung Indonesia yang meluncurkan series S24 FE. Salah satu keunggulan utamanya dari Samsung Galaxy S24 FE dengan menghadirkan fitur Artificial Intelligence atau AI yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam menciptakan konten kreatif di media sosial. Berbagai fitur ditemukan di kelas ponsel tertinggi, seperti Photo Assist, AI Text Composer, hingga Live Translate di mana percakapan telepon dapat digunakan tanpa aplikasi tambahan. Fitur-fitur ini menjadikan sebagai salah satu smartphone dengan teknologi termutakhir di pasaran. S24 FE mampu menjawab kebutuhan anak-anak muda untuk content creation karena sudah dilengkapi dengan kamera 50 megapiksel, kemudian juga pada lensa tele 3 kali, plus juga full Galaxy AI Experience dan juga performance yang juga 2 kali lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Dengan berbagai teknologi canggih yang ditawarkan, smartphone ini dijual dengan harga cukup bersaing di kelasnya, yakni mulai dari 9 jutaan. Tak hanya itu, Samsung juga menawarkan berbagai bonus menarik selama masa pre-order. Salah satunya adalah dengan menggelar Galaxy Festival yang diadakan di Taman Lestari Blok M Jakarta Selatan. Mulai tanggal 4 hingga 13 Oktober mendatang yang menghadirkan sejumlah artis ibu kota seperti Lyodra, Juicy Lucy, dan Phil Koplo. Dari Jakarta, LCKC, Pandu Priyohaji, iNews melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan apresiasi terhadap puluhan produsen dalam program pengurangan sampah. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mendorong para produsen atau perusahaan dapat mengelola sampah hasil industrinya sendiri. Acara ini dilangsungkan dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P75 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Sebuah acara apresiasi produsen dalam implementasi peta jalan pengurangan yang berlangsung di Hotel Westin, Jakarta pada Senin siang. Acara ini juga turut dihadiri sekitar 300 mitra perusahaan KLHK, perwakilan pemerintah daerah hingga sosiopreneur. Melalui acara ini, KLHK memberikan penghargaan kepada 20 produsen. Dirjen PSLB 3, Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan alasan dibalik pemberian penghargaan terhadap 20 produsen, yaitu mereka yang telah melakukan implementasi peta pengurangan sampah dan mendesain kembali kemasan yang telah terpakai.
pada hari ini telah dilakukan pemberian penghargaan atau apresiasi kepada 20 produsen, yaitu produsen itu terdiri dari manufaktur dan retail. Dengan adanya acara ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mengedukasi lebih banyak lagi para produsen atau pengusaha agar dapat mengelola sampah dari produk kemasannya sendiri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyambangi Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti kasus ruda paksa seksual yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang, Banten. Dalam hal ini, pemirsa, Kemensos akan memfasilitasi korban dalam rehabilitasi sosial baik berupa rumah aman maupun psikoterapi untuk anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambangi Kementerian Sosial untuk membahas perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan dan ruda paksa seksual yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang, Banten. KPAI bersama rombongan turut menghadirkan para korban untuk berinteraksi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait hal yang dialami para anak-anak saat mendapatkan kekerasan seksual. Ketua KPAI menjelaskan, belasan korban mendapatkan kekerasan seksual dari kepala panti dan pengurus lainnya yang juga merupakan laki-laki dikategorikan penyuka sama jenis serta pedofilia. Hari ini, dengan respon sedemikian besarnya menteri kalian yang hari ini ada di depan kalian, mempertemukan kalian semua dengan Pak Menteri. Ya, ini baru pertama ini. Alhamdulillah, kesempatannya sangat langsung to the point dan direspon malam itu juga ketika Pak Menteri beratensi pada peristiwa yang kalian, anak-anakku sekalian, alami. Selain itu, respon cepat juga dilakukan Kementerian Sosial dengan turut memberikan fasilitas terhadap korban berupa rehabilitasi sosial berupa rumah aman maupun fisioterapi untuk anak-anak tersebut. Pihaknya juga akan memberikan ruang khusus terhadap anak-anak tersebut agar dapat menghilangkan trauma yang dialami dan menjelaskan dalang pelaku lainnya. Ini menjadi hal yang sangat penting dan Kementerian Sosial diberi tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial. Jadi rehabilitasi medisnya nanti tentu di Kementerian Kesehatan, rehabilitasi sosialnya di tempat kita. Pembagian tugas ini bukan berarti kita terus saling lempar tanggung jawab, tapi justru supaya anak-anak ini tertangani dengan baik. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 3 tersangka, yaitu pemilik yayasan bernama Sudirman dan pengasuh panti asuhan Yusuf dan Yandi. 2 diantaranya telah diamankan petugas, 1 lainnya bernama Yandi masih dalam proses pengejaran polisi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ilham Sakarsi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya ratusan warga Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang menggeruduk Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Aksi ini sebagai bentuk protes warga terhadap oknum pengurus yayasan yang diduga melakukan tindak asusila terhadap anak asuh. Warga Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang, Kamis malam berbondong-bondong mendatangi Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Aksi ini dilakukan setelah polisi menetapkan 3 tersangka yang merupakan oknum pengurus panti asuhan atas tindak pencabulan terhadap anak asuh yang mencari perlindungan di yayasan tersebut. Warga kecewa atas tindakan yang dilakukan ketua yayasan dan 2 orang pengurus lainnya atas tindakan keji mereka terhadap anak yatim yang tinggal di panti tersebut. Ini dia guys, panti yang di dalamnya mengajarkan kegiatan homoseksual. Di dalamnya pimpinannya sodomi anak asuhnya dan melegalkan kegiatan pacaran sesama jenis. Ini harus kita berantas ya Pak ya. Nauzubillah min zalik. Jahat banget kejahatan seksual, pedofil dan pencabulan yang tidak bisa ditolerir. Dia bilang fitnah, dia bilang hoax, tapi sekarang saya buktikan ini adalah nyata. Anak bangsa dirusak moralnya oleh pimpinan Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Dia adalah sahabat saya, tapi saya lawan karena saya benci kemunafikan. Nauzubillah min dzalik, kaum Lut dilaknat Allah. Anak cucu kita dirusak sama dia.
Sementara itu, Dinas Sosial Kota Tangerang segera memindahkan belasan anak yatim yang masih tinggal di yayasan tersebut ke rumah penampungan sementara untuk diberikan trauma healing. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Senin siang. Sebanyak 71 adegan di 8 TKP diperagakan tersangka berinisial IS serta sejumlah saksi. Rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari yang dilakukan tersangka berinisial IS diawali dengan adegan tersangka dan saksi membeli gorengan milik korban di sebuah kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam rekonstruksi tersebut secara keseluruhan ada 8 TKP yang ditelusuri. Pada TKP kedua, tersangka berinisial IS mencegat korban mencekiknya dari belakang kemudian dibawa ke semak-semak. Diperkirakan korban dibunuh di semak-semak dengan melilitkan tali rapia ke leher korban. Kemudian korban dibawa ke pemakaman di ruda paksa, kemudian dikuburkan. Total ada sebanyak 71 adegan diperagakan pada rekonstruksi ini. Sementara itu, 680 personil kepolisian dilibatkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi. Ini tersangka sudah mengikuti 2 TKP, sementara masih di TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa ditambahkan di dalam berita acara. Banyak sekali adegannya dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP ini. Sebelumnya dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain IS sebagai tersangka utama, ada MJ alias Dani yang berperan membantu tersangka berinisial IS melarikan diri. Sementara ada 20 orang saksi yang telah dimintai keterangannya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, MJ, ditetapkan sebagai tersangka baru. MJ diduga ikut membantu tersangka utama saat melarikan diri. Polisi menetapkan MJ, paman dari tersangka utama Indra Septriawan, dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ diduga ikut membantu Indra Septriawan saat melarikan diri. Indra bersembunyi di rumah kosong selama 11 hari usai memerkosa dan membunuh NKS, seorang gadis penjual gorengan berusia 18 tahun. MJ yang membantu menyembunyikan tersangka utama dijerat pasal 221 KUHP tentang perintangan penyidikan. Dan kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ. Dan dia menyatakan bahwasannya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada rezeki karena lagi dicari. Sebelumnya warga bersama polisi menggerebek sebuah rumah kosong di Kayu Tanam, Padang Pariaman dan menangkap tersangka Indra Septriawan yang buron selama 11 hari. Tersangka yang merupakan residivis kasus pencabulan ini lalu ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif.
Bahkan warga yang geram dengan perbuatan tersangka berbondong-bondong datang ke Mapolres Padang Pariaman untuk melihat tersangka dari dekat. Kepada polisi, tersangka mengaku memerkosa korban lalu membunuh korban karena korban berupaya melawan. Tersangka kemudian mengubur jasad korban. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan.